Saya Reza Zamir. Saya sekarang sebagai Product Manager di Privy ID. Nah, kalau sebelumnya kita di video terkait dengan OKR, aku ada di Telkom sebagai Product Owner. Mungkin secara role hampir sama. Nah, sama-sama terkait dengan Product Management. Nah, kali ini aku juga akan bahas ilmu terkait dengan Product Management, yaitu Scrum. Kalau sebelumnya OKR untuk menentukan target, kalau sekarang terkait dengan framework yang kita gunakan untuk memanajemen tim dalam product management. Oke, pertanyaan pertama, siapa saja yang pakai Scrum? Pada tahun 2017, Jeff Sutherland dan Ken Swaber, mereka mengatakan bahwa 90% dari Agile Team menggunakan Scrum dan diperkirakan setiap harinya ada 12 juta orang menggunakan Scrum dalam product manajemennya. Nah, pasti kalau tahun 2022 semakin banyak lagi ya. Oke, kemudian bidang apa aja yang bisa pakai Scrum? Atau hanya software development aja? Ternyata enggak. Dalam Scrum Guide yang dikeluarkan pada tahun 2020, di sana tertera bahwa Scrum juga bisa digunakan untuk develop hardware, terus habis itu kendaraan otomatis, sekolah, pemerintahan, maupun marketing. Selanjutnya, Scrum sendiri itu apa sih? Jadi, Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks dengan cara yang produktif dan kreatif untuk memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa unsur yang ada di dalam Scrum. Yang pertama, Scrum Role. Yang kedua adalah Scrum Artifact. Yang ketiga, Scrum Event. Kemudian, bagaimana alur kerjanya dan juga kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai yang harus diterapkan oleh seluruh anggota tim di dalam Scrum Team. Oke. Kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama. Scrum Role. Scrum Role ini adalah peran-peran yang ada di dalam Scrum. Yang pertama, Scrum Master. Jadi, Scrum Master sendiri bertanggung jawab untuk mengenalkan dan melatih seluruh anggota Scrum Team dan juga organisasinya yang terkait. Jadi, Scrum Master akan memastikan seluruh Scrum event dijalankan dengan baik dan juga akan mengevaluasi berjalannya Scrum itu sendiri, baik di organisasinya maupun spesifik di masing-masing Scrum Team-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah Product Owner. Product Owner adalah yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan nilai bisnis. Bagaimana caranya? Product Owner akan membuat semacam product backlog. Jadi product backlog ini seperti wishlist dari pekerjaan yang akan kita develop selama satu sprint ke depan. Lalu, product owner akan memprioritaskan dari product backlog tersebut apa saja sih yang paling urgent dan paling penting. Nah, nantinya akan dipilih sesuai dengan prioritasnya. Oke, role yang terakhir adalah development team. Development team sendiri terdiri dari para ahli profesi yang bekerja untuk mengantarkan increment selesai. Jadi, gampangannya development team ini adalah eksekutornya dari produk backlog yang ada. Mereka yang akan ngedevelop hingga fitur itu jadi atau program-program yang dijalankan itu selesai. Seperti itu. Development team sendiri terdiri dari orang-orang yang sudah ahli. Nah, sehingga mereka dipastikan atau memiliki kemampuan setidaknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah Scrum Artifact. Scrum Artifact sendiri ada 3 hal, yaitu Product Backlog, Sprint Backlog, dan juga Increment. Product Backlog sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semacam wishlist atau urutan pekerjaan yang sudah diprioritaskan berdasarkan tujuan bisnis terkait dengan urgensinya dan juga nilai pentingnya. Dan ini adalah tanggung jawab Product Owner. Apakah development team dan Scrum team boleh membuat product backlog juga? Tidak bisa. Mereka hanya bisa memberikan masukan kepada product owner. Karena product backlog sendiri adalah domainnya si product owner untuk membuat dan mengurutkan prioritasnya. Nah, barulah di Scrum Artifact yang kedua adalah Sprint Backlog. Di sini, di Sprint Backlog,
development team lah yang harus memilih apa saja backlog yang akan dikerjakan di sprint yang akan berjalan. Seperti itu. Nah, jadi sprint sendiri ini adalah waktu untuk mengerjakan atau mendevelop fitur-fitur tertentu yang dipilih. Nah, maka dari itu development team lah yang paling tahu kapasitasnya untuk bisa mendevelop berapa banyak backlog. Jadi dari produk backlog yang ada, misalkan ada 20 produk backlog, ternyata dari development team memperkirakan mereka hanya bisa menyelesaikan sekitar 10 atau 12 backlog dalam waktu satu sprint. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah increment. Increment ini adalah pekerjaan yang telah selesai dalam satu sprint sebelumnya yang bisa dirilis atau dideliver oleh development team. Oke. Jadi semisal satu sprint itu berjalan sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Nah, dalam waktu tersebut development team bisa menyelesaikan apa saja sih? Nah, fitur-fitur yang selesai atau program-program yang selesai itu sendiri yang disebut sebagai increment. Oke, itu tadi Scrum Artifact. Kita lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu Scrum Event. Scrum Event sendiri ada 4. Nah, untuk memahami Scrum Event, kita harus tahu dasarnya dulu, yaitu sprint. Jadi, sprint sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan backlog yang sudah dipilih. Minimal sprint berjalan dalam waktu 2 minggu. Maksimal berjalan dalam waktu 4 minggu. Tergantung kompleksitas dari backlog yang ada. Apakah boleh kurang dari 2 minggu? Sebaiknya jangan. Karena ketika kurang dari 2 minggu, maka permasalahannya tidak cukup kompleks untuk diselesaikan. Jika lebih dari 4 minggu bagaimana? Tidak boleh juga, karena akan terlalu kompleks. Sehingga ketika di-deliver terlalu lama, akan membuat tim tidak agile atau tidak selincah ketika kita bisa merilis fitur setiap 2 minggu sampai 4 minggu. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke Scrum Event yang pertama, yaitu Sprint Planning. Sprint Planning sendiri adalah waktu di mana development team, product owner, dan Scrum Master akan merencanakan apa saja yang akan dikerjakan selama satu sprint ke depan. Bahannya adalah product backlog yang didiskusikan. Dari product backlog itu sendiri, development team akan memilih backlog apa saja yang bisa dikerjakan selama satu sprint. Oke, itu adalah sprint planning. Selanjutnya adalah daily scrum. Daily scrum sendiri ketika kita sudah memilih nih product backlog apa saja yang menjadi sprint backlog, kayak gitu ya. Nah, development team harus menjalankan yang namanya daily scrum selama 15 menit setiap harinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mengetahui segala kendala dan juga progres yang ada satu sama lain. Nah, yang wajib hadir hanya development team. Product owner dan Scrum Master tidak wajib hadir. Karena ini bukan waktu untuk development team laporan ke product owner maupun Scrum Master. Tidak. Tapi lebih kepada development team agar saling tahu bagaimana apa saja yang sudah dikerjakan. Jadi biasanya menanyakan 3 hal template-nya. Apa yang dikerjakan kemarin, apa yang dikerjakan hari ini, dan kendala apa yang dialami. Sehingga ketika ada kendala yang dialami, bisa segera mungkin untuk diselesaikan. Nah, disinilah salah satu letak agility dari Scrum. Bisa dibayangkan ketika permasalahan atau kendala baru diketahui 1 minggu atau 2 minggu setelahnya, maka permasalahan bisa jadi semakin kompleks. Nah, maka dari itu ketika kita setiap hari tahu permasalahan yang terjadi atau kendala yang terjadi, kita bisa segera mungkin untuk memecahkannya. Itulah fungsi daily scrum. Selanjutnya, Scrum Event yang ketiga adalah sprint review. Jadi, seperti namanya, kita akan mereview selama satu sprint, kita ngapain aja sih? Development team, apa saja fitur yang sudah di-deliver. Nah, di sini seluruh anggota Scrum Team harus hadir, baik Scrum Master, Product Owner, dan juga Development Team. Nah, namun yang berperan penting di sini adalah Product Owner-nya.
dia harus bisa mempresentasikan fitur-fitur apa aja atau program-program apa aja yang sudah di-deliver kepada stakeholder. Dan dia juga bertugas untuk menggali feedback dari stakeholder terkait dengan fitur yang di-deliver ini butuh improvement apa aja selanjutnya, atau kekurangan apa saja yang harus diperbaiki ke depannya. Seperti itu. Nah, tapi apakah product owner butuh izin dari stakeholder untuk merilis fiturnya dalam sprint review ini? Jawabannya tidak. Karena ketika sprint telah selesai dan juga produk telah selesai di-develop, maka owner berhak untuk merilis fitur tersebut. Jadi di dalam Scrum ini, product owner seharusnya mendapatkan 100% kepercayaan dari stakeholder dan juga manajemen. Jadi ketika memang produk sudah dinyatakan lolos oleh quality assurance misalkan, dan sudah sesuai dengan requirement, maka produk bisa dirilis sesegera mungkin. Disitulah letak agility-nya juga. Kita tidak perlu menunggu approval dari atasan untuk bisa merilis fitur yang memang sudah sesuai. Dan Scrum event yang terakhir adalah sprint retrospektif. Di sprint retrospektif, kita akan menginspeksi atau mengevaluasi people dan prosesnya. Jadi kita akan mengevaluasi dari anggota tim yang ada di Scrum team, itu sudah menjalankan Scrum dengan baik atau belum, sudah menjalankan proyek-proyeknya sesuai dengan requirement-nya atau belum. Nah, biasanya template yang digunakan ada 3, yaitu apa yang telah baik, apa yang belum baik, dan juga apa improvement yang bisa kita lakukan untuk satu sprint ke depan. Sehingga ke depannya sprint-sprint yang akan berjalan akan semakin bisa efektif dan efisien. Kemudian, bagaimana sih alur kerjanya dari Scrum ini sendiri? Kita kan tadi sudah mengenal yang namanya Scrum Role, kemudian Scrum Artifact, dan juga Scrum Event. Memang kesatuan alurnya seperti apa? Nah, kesatuan alurnya sebagai berikut. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah flow yang dibuat oleh scrum.org. Jadi, di sini kita bisa lihat. Di awal, product owner akan membuat yang namanya product backlog. Kemudian, product owner harus memprioritaskan berdasarkan urgensi dan nilai pentingnya yang didasari oleh kebutuhan bisnis atau organisasinya. Kemudian, dari product backlog tersebut menjadi bahan untuk kita sprint planning. Jadi, di sana ada product owner, scrum master, dan yang utama adalah development team. Nah, di sprint planning ini, development team akan memilih mana saja backlog yang akan dijalankan selama satu sprint ke depan. Nah, ketika sudah dipilih, itu namanya sprint backlog atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dijalankan selama satu sprint ke depan. Ketika sprint sudah berjalan, maka setiap harinya development team akan menjalankan yang namanya daily scrum selama 15 menit dengan menanyakan 3 hal satu sama lainnya. Apa yang telah dilakukan kemarin, apa yang akan dilakukan hari ini, dan juga apa kendala yang dialami. Selanjutnya, sprint review. Di sprint review ini, development team, product owner, dan juga scrum master akan mempresentasikan ke stakeholder terkait dengan pekerjaan yang sudah dilakukan atau yang telah selesai. Kemudian, product owner juga harus menggali feedback dari stakeholder, improvement apa aja yang dibutuhkan ke depannya, dari produk yang sudah dirilis ataupun yang akan di-develop ke depannya juga. Ketika memang fitur-fitur atau program-program yang dibuat sudah sesuai requirement, maka itu bisa dimasukkan ke increment, atau kita rilis, seperti itu. Yang terakhir adalah sprint retrospektif. Sprint retrospektif, di sini semua anggota Scrum harus berkumpul untuk mengevaluasi people dan proses. Jadi, kita biasanya menggunakan template apa yang telah baik selama satu sprint kemarin, apa yang belum baik selama satu sprint kemarin,
dan improvement apa yang bisa dilakukan selama satu sprint ke depan. Di sini seluruh anggota tim harus menyampaikan pendapatnya agar semuanya bisa saling terbuka. Nah, setelah sprint retrospektif, siklusnya akan kembali lagi product owner buat product backlog, kemudian sprint planning, dan seterusnya. Yang terakhir, terkait dengan Scrum value atau nilai-nilai yang harus diterapkan di dalam Scrum. Yang pertama adalah courage atau berani. Scrum team, anggotanya harus berani untuk melakukan hal yang benar dan juga mengerjakan permasalahan-permasalahan yang sulit. Yang kedua adalah fokus. Setiap orang harus fokus ke pekerjaannya ketika sprint berjalan dan juga goals dari Scrum team itu sendiri. Yang ketiga adalah komitmen. Setiap orang harus memiliki komitmen untuk mencapai goals dari Scrum team-nya. Yang keempat adalah respect. Jadi, anggota Scrum team harus menghormati satu sama lain. Dan juga setiap anggota harus independen. Yang terakhir adalah openness atau keterbukaan. Setiap anggota Scrum team dan juga stakeholder harus terbuka satu sama lain terkait dengan pekerjaan apa saja yang telah dilakukan dan juga tantangan yang dihadapi. Kemudian juga bisa dibayangkan ketika kita melakukan daily Scrum dan juga retrospektif yang sangat membutuhkan keterbukaan. Misal daily Scrum, kita kan harus menyampaikan terkait dengan apa saja yang telah dilakukan, kemudian apa yang belum dilakukan dan akan dilakukan, lalu juga terkait dengan kendalanya. Ketika kendala tersebut tidak dibuka saat daily Scrum, maka kendala tersebut bisa jadi semakin besar. Itulah fungsinya openness, seperti itu. Oke, itulah kelima Scrum values atau nilai-nilai yang harus diterapkan saat menjalankan Scrum. Satu pesan dari aku bahwa product management itu bukanlah ilmu eksak. Sehingga kita harus terus belajar dan juga mencari referensi baru dan juga mungkin kita harus bertanya-tanya ke orang lain yang lebih senior atau lebih berpengalaman agar knowledge kita semakin luas dan juga semakin dalam. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan juga bolehlah subscribe. Terima kasih.